Kembali di dalam channel yang luar biasa ini, channelnya Wong Sangar. Kali ini saya bersama rekan seperjuangan saya, Mas Kifah Ismail. Halo, izin seluruhnya. Ini saya hadir ke sini juga dadaan diajak rekan saya sendiri, rekan seperjuangan dari 2000 berapa itu? 21. Ya, 2021. Mulai 2021 ya. Ya, Kita ketemu itu waktu itu sertijab di UIN Wali Songo. Betul. ya, betul. Anda juga delegasi, saya panitianya. 2022, Deng. 2022. Biasa. Sama-sama kita naik staf tahun pertama. Ya. Sama-sama tahun pertama. Saya masih tamu. Ya. Beliau sudah jabat, kan? Ya, sudah jabat. Dan up ya, kalian. Gitu. Dan ya, Danub, tapi jabatan di satuan Danpo, asisten Danpo. Oke, kita di sini membicarakan soal kepedulian terhadap generasi muda bangsa. Ini suatu topik yang menarik ya, Mas Kifah ini. Saya sebutnya Mas Kifah karena Mas Kifah ini luar biasa sebagai kepala staf subresimen mahasiswa Mahadipa ya. Jadi sudah berapa lama menjabat Mas Kifah? sejak 2025 mulai ya. Mulai 2025. Oke. Masuk tahun kedua ini. Ya, masuk tahun kedua ini. Ya. Alhamdulillah. Ini tadi tanpa mandat ya datang ke sini. Kita hanya coffee break aja istilahnya. Ya, coffee break. Di sela-sela kesibukannya Mas Kifah ini ada soal bartender juga. Betul. Barista, bukan bartender. Bukan bartender, barista. Ya. Pada hari ini kita membahas soal generasi muda yang dimana ini diperlukan sebagai tombak ujungnya bangsa negara kita tercinta ini. Karena apa? Kita lihat dari semakin pesatnya perkembangan global zaman ini, kita kalau tidak bergerak, kalau bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi? Ya, karena dunia ini kalau kita bisa menguasai namanya globalisasi, dunia ini bisa kita genggam. Ya. Tapi tentunya untuk menguasai dunia, kita juga perlu yang namanya kreativitas dan juga karakter dan juga bekal kita untuk memasuki dunia ini. Nah, contoh yang sudah kita bahas di sepil awal, kita selalu mengatakan tentang kreativitas juga. Tentunya dari kreativitas ini kita tidak luput yang namanya karakter ya. Karena kita topik utama adalah sebagai generasi muda bangsa. Jadi kita juga peduli terhadap apapun fenomena yang terjadi dalam di Indonesia kali ini. Saya sangat kemarin sangat miris ya, terutama di dunia pendidikan. Kita tuh namanya kreativitas dan juga kita memiliki suatu bidang tertentu, contohnya Mas Kifa ini juga seorang calon sarjana ya. Ini bentar lagi mau wisuda. Insya Allah. Ini bidang apa? Pendidikan bahasa Arab ya. Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab, saya di dunia hukum. Nah, semua itu kita sampai di dunia bangku kuliah ini tentunya tidak luput dari peran serta guru-guru kita mulai dari SD, SMP, SMA yang telah mendidik sehingga kita bisa mencapai perguruan tinggi. Nah, hal yang menarik di sini adalah kita membahas terkait karakter sebenarnya. Yang lebih detail di sini adalah karakter. Karakter inilah yang nanti kita akan membahas juga di bidang kreativitas. Begitu. Terutama kita juga terkadang berefleksi mengapa generasi kita itu semakin kesini ya, semakin besarnya dunia, semakin pesatnya perkembangan globalisasi, namun justru karakter semakin disampingkan. Begitu ya, Mas. Ya. Kita sering terjadi lihat kemarin ada siswa yang sama gurunya itu posisi sakit, cuma disentuh dahinya itu termasuk kayak pelanggaran. Ya. Dibilang kriminal. Padahal enggak ya, itu udah biasa, itu suatu biasa kalau dulu saya. Ada juga kemarin yang di Banten itu. Ya toh, udah tahu ngerokok di kelas. Di kelas sama gurunya malah, kepala sekolahnya malah dipecat. Itu gimana? SMA 1 daerah Banten pokoknya ya. Ya. Nah, itu kan
saya kira patut-patut aja jika perusahaan menotis SMA itu apa namanya seorang katakanlah calon calon pelamar kerja itu dari SMA mana di blacklist aja nggak apa-apa. Nah, dari fenomena itu dan kita terkadang membahas mengapa kok apa namanya karena pesatnya mungkin semenjak COVID ya. Semenjak COVID itu generasi muda generasi kita itu rata-rata sudah terkurung dalam dalam apa namanya eh, benak halusinasi yang disebabkan oleh karena gadgeting ini. Ini berbahaya digital ya. Ya. Karena tidak bisa dikendalikan. Bahkan sebelum ini kita juga bikin video dengan salah satu staff saya namanya Aska Ibaidillah kalau masih kenal Anda. Video 46 membahas terkait tentang AI. AI yang akan dibatasi oleh undang-undang. Ternyata betul. Kita beberapa kemudian Menteri Komdigi ini juga mau membatasi penggunaan AI untuk pelajar. Ya, begitu. Ternyata betul ini memang perlu kita bahas juga karena ini kaitannya dengan apa namanya generasi muda juga. Bagaimana kita Indonesia ini memiliki generasi muda yang memiliki karakter yang kreativitas dan tentunya tidak hilang dari karakter bangsa, nasionalismenya. Begitu. Mungkin tanggapan Anda bagaimana nggak soal terjadi? Ada kan juga kalau nggak salah juga mengajar ekstra di beberapa SMA ya. Apa yang Anda amati? Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, saya sebagai pengajar juga. Sebelumnya ini cuma sampingan ya. Iya, nggak apa-apa. Baru sampingan. Jadi selama di perkuliahan, bagaimana saya bersosialisasi, kemudian bagaimana dosen atau guru itu mengajar, itu saya melihat bagaimana digitalisasi ini sudah mulai digunakan. Nah, nggak jauh dari itu, saya semester akhir ini ya, kebetulan saya juga meneliti di bidang digital. Jadi termasuk di skripsi saya ya. Skripsi saya jadi penanganan atau pengajaran guru dalam media digital. Nah, yang saya lihat ternyata memang kalau zaman sekarang SMA atau SMP Ya. itu sudah mulai adaptasi Iya. terhadap media digital. Nah, itu terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan, ternyata di sekolah itu Iya. sudah mulai diberikan bantuan sama Bapak Presiden. Ya, oke. Smart board, itulah. Oh iya Smart iya. TV. Iya. Smart TV. Ya lebih gampangnya Smart TV Iya. gitu aja. Saya nggak paham kalau ya penyebutannya ya yang disentuh-sentuh apa itu. Kalau nama saya agak gaptek, tapi paham lah saya tentang itu. Jadi Smart TV yang ditujukan untuk SMA SMP. Itu yang gede tuh. Ya. Oh gede. Yang Ah, gede ya, bisa ya. dibuat papan tulis. Itu kalau pakai jari itulah. Nah, kebetulan saya di bidang pengajaran bahasa Arab. Nah, itu jujur aja kurang efektif. Yang saya lihat juga. Karena yang namanya bahasa Arab harus bisa tulis juga, menghafal, kemudian rapi dalam menyebutkan. Tapi kalau urusan materi lain dalam pendidikan, nah coba kalau olahraga pakai dunia digital pakai apa? Ya. Olahraga digital. Nah, itu Kalau jelas nggak bisa. Kalaupun itu olahraga catur, karena catur kan udah jadi cabang olahraga. Ya. Olahraganya pun berpikir. Nah, tapi kan digital kan justru lebih berbahaya. Ya, oke. Karena catur bisa di-hack lah istilahnya. Dari jauh atau dikendalikan. Kemudian untuk urusan game. Nah, kalau urusan game sekarang anak-anak itu banyak. Entah dari sebutan bocil FF yang enggak cuman anak kecil tapi SMP SMA, ada lagi ML kadang atau permainan yang lain. Nah, itu juga berpengaruhnya gimana kalau soal tim atau kerjasama itu bagus, tapi kalau soal penggunaan sebagai batasan atau ada batasannya bagaimana, itu yang problem, itu yang guru lupakan. Nah, kadang guru itu juga melihat siswane biar nyaman itu gimana pengajarannya. Bahkan orang tua kayaknya juga seperti itu.
Ya, agar pekerjaan itu orang tua nyaman, ya, para anak itu tidak rewel. Ya udah tak belikan smartphone, jangan rewel ya, gitu. Oke, jadi menarik ya. Ini kan Anda sudah singgung ternyata ujung-ujungnya adalah masuk ke digital. Digitalisasi ini ataupun gadgeting yang tidak ada batasan. Sehingga apa namanya membuat kontrol pikiran ataupun hasrat anak-anak di bawah umur ini saya bilang ya toh. Saya bilang anak-anak karena di bawah usia 17 tahun termasuk kan anak-anak ya sesuai undang-undang ya. Begitu. Jadi apa namanya kita bahas di sini apa yang saya sebutkan tadi terkadang per hari ini kok ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya tidak masuk akal ya. Kejadian-kejadian berbau hukum yang tidak masuk akal kayak yang apa namanya siswa merokok ditegur oleh guru kemudian kepala sekolahnya kena dipecat semacam itu. Kemudian kemarin ada yang sempat istilah dipopol tahu mas, rokok apa kok rokok apa namanya maaf dipopol rambutnya karena gondrong. Kan dulu istilahnya guru BK masuk langsung potong begitu. Itu kadang ini termasuk saya pengen memediasi masyarakat yang nonton video saya ini juga suatu edukasi pada orang tua bahwasanya kita perlu selektif dan mendengar kanan dan kiri apa yang terjadi. Maksudnya apakah benar Bapak guru melakukan seperti ini atau Bapak atau Ibu guru? Apakah benar kamu dilakukan seperti itu? Memang pelanggaran kamu memang benar seperti itu. Kalau memang ya paling tidak kita fair aja. Kita menanamkan rasa tanggung jawab terhadap siswa, terhadap anak begitu. Nah, terkadang orang kalau anak menurut saya kalau terlalu dilindungi, dia akan semakin menjadi raja. Bahkan karakter raja ini yang dibawa ke dalam kelas. ya. Seperti itu. Yang menurut Anda kan Anda juga salah satu pengajar. Nah, alangkah baiknya masukan dan juga ataupun saran terhadap orang tua ini seperti apa agar tidak terjadi semacam itu. Kalau dulu saya udah biasa kan ya. Kalau kita dulu rotan, kita dulu ya seperti itu. Itu udah biasa. Justru itulah masa yang paling kenal di kelas. Kita pernah nggak hafalan vocab bahasa Arab waktu itu. Mafrudot namanya. Mafrudot tuh saya masih ingat itu saya apa namanya dicubit sampai itu. Itulah justru kenangan bahwasanya betapa kita merasakan kerasnya dunia pendidikan dulu dengan sekarang. Artinya kita juga masih ingat dan hal itu yang hal itu yang menyebabkan kita masih ingat, masih bersilaturahmi dengan guru-guru kita. Kira-kira saran Anda bagaimana? Nah, ya sebelumnya gini ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak ada yang gratis. Pendidikan itu tidak ada yang gratis. Kalaupun itu katanya dibayarin ini itu lembaga ini itu, ya kan termasuknya oh berarti mahal karena dibayarin. Justru berbanggalah kalau kita berpendidikan tapi kita bayar sendiri dan itu sesuai kualifikasi kita. Itu menurut saya. Termasuk kita juga suka dengan pendidikan itu, bidang itu, kita bayar sendiri juga. Nah, itu harus berbangga diri. Kemudian terkait dengan bagaimana hukuman-hukuman tindakan yang sekarang dilakukan malah jadi jebakan. Nah, itu. Kalau yang saya lihat dari tahun-tahun saya sebagai siswa dulu ya, ya jujur saya bukan yang bermasalah tapi selalu satu kelas dengan yang penuh masalah. Itu pasti. Itu pasti. Nah, tidak usah saya sebutkan sekolah mana, kelas berapa, teman saya siapa. Intinya dalam suatu kelas itu pasti ada yang tangan usil, itu biasa, bahkan nggak enak ya. Mengumpat ke temen, mengumpat ke guru, wah itu mau kesel tapi temen sendiri, malah kita yang dikeroyok, gimana? Ya. Main geng-gengan. Nah, kemudian untuk urusan hukuman juga pastinya sekolah itu juga memiliki aturan sendiri-sendiri masing-masing terkait dengan poin ya biasanya. Kalau masalah berkelahi dapat poin berapa, nanti kalau udah narkoba nanti dapat poin berapa. Kalau poin itu sudah terkumpul misal 90 sampai 100, nah itu sudah harus keluar.
terus ada lagi yang baru 50, 60, tapi malah yang dijebak gurunya. Terus ada yang 50, 60 karena mencuri atau apa, mengambil yang bukan haknya, tapi itu punya siswa, kok nggak dihukum. Nah, itu seperti apa? Ini yang mau saya tegaskan di sini tuh tindakan guru, tindakan gurunya. Jadi kita juga nggak boleh asal memberikan. Bahkan sekelas BK atau BP itu juga kadang masih punya rasa berhati yang ini cuman siswa, besok pasti berubah. Nah, tapi poinnya bukan itu, tapi poinnya adalah bagaimana BP atau BK itu juga memberikan ini loh, siswa ini udah salah, biar jera bagaimana. Karena saya pernah suatu masalah, bukan saya ya, teman saya itu mabuk di kelas, minum di kelas, main kartu sing kuningnya apa? Gaplek, alah, Remi. bener-bener bukan. Satunya Remi, domino. Domino ya. Nah, Ya, domino. domino. Main domino juga di kelas. Nah, pas saat dipanggil malah yang nonton, bukan yang main. Ini yang nonton siapa? Tercatat sebagai saksi bla bla bla. Tapi saat sudah diberikan keterangan kepada guru tersebut, malah hanya dibina, tidak diberikan apa ya? Sebenarnya kalau disebut ancaman juga enggak sih, karena itu memang udah buat kewajiban sebagai guru, karena siswa udah diserahkan di sekolah juga. Ya wajar kalau guru ngasih, ya udah besok kamu keluar, ya udah besok kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, besok tak ambil. Ya wajar, orang itu guru, orang tua juga membayar buat menitipkan anaknya ke situ. Nah, terus kok malah orang tua siswanya yang protes. Nah, itu yang harus diedukasi. Nah, itu soal guru ya. Dia harus punya ketegasan, menekankan lagi poin atau aturan di sekolah seperti apa. Terus termasuk orang tua. Kalau jadi orang tua, saya kan belum. Iya. Saya belum ya. Iya. Sama saya juga. Kalau Iya. kalau sampai saya punya anak tapi belum menikah kan ya juga. Ya. Itu anak dari mana? Petir itu, petir. Ya, kalau soal orang tua itu juga harus mengerti bagaimana, mungkin karena sikap anak berbeda saat di rumah. Dan itu real. Di rumah wah rajin, belajar, terus di hadapan orang tua juga bantu-bantu, bahkan ada yang sambil kerja nguli atau jualan, tapi di sekolah beda lagi ya, serasa jadi penguasa. Saya di rumah nggak bisa kayak gini, saya di rumah hanya bisa kayak gini, hanya gini, di sekolah kita bisa terserah kita. Nah, itu yang mungkin orang tua juga harus paham ke anaknya. Jadi mungkin ya orang tua harus bertanya dulu ke anaknya, bahkan mendaftarkan sekolah juga harus tanya dulu siswa atau si anak tersebut tuh di bidang apa. Nanti di sekolah ini aturannya seperti ini. Nanti kamu kalau udah masuk kamu nggak bisa kayak gini. Nah, nanti tolong ditekankan lagi pada orang tua. Bukan saya menyuruh atau asal ceplos-ceplos buat orang tua ya. Saya juga nggak mau, karena saya belum menikah, belum apa-apa, mengajar juga cuman sampingan. Tapi saya alhamdulillah ya dikit paham lah. Itu buat menekankan lah kepada anak-anak bahwa pendidikan itu mahal. Bukan soal finansial, tapi mahal itu dari pengalaman, bagaimana gurunya mengajar, apa yang dikasih guru. Karena kadang yang dikasih guru itu juga di luar materi. Bahkan itu bisa dibilang lebih penting kadang. Yeah. Dan tidak hanya ucapan, bukan tidak hanya materi. Besok Mas ini, karena ini Wadan ya, Mas Wadan besok saya kasih HP ini ya buat belajar. Ya. Nah, apakah itu sudah bisa membuat Mas Wadan ini berperilaku yang seharusnya? Ya itu belum tentu. Tapi bagaimana ini HP khusus buat belajar,
hanya boleh digunakan di sekolah. Bahkan HP di rumah kadang disita orang tua dulu. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Kecuali kalau emang sekolahnya khusus untuk yang digitalisasi kayak DKV atau apa. Karena kan ada anak-anak yang seperti itu. Oh Bahkan iya, iya, IT iya. mulai muncul sekarang. Iya, Anak-anak udah belajar IT, bahkan komputer. Ya, ya itu. ada juga komputer, khusus komputer ada. Komputer juga ada. Iya. SMP level SD SMP lah. Yang paham Word, paham Excel, dasar-dasar seperti itu, PowerPoint sudah banyak. Hanya dengan bantuan AI pun juga sudah bisa membuat hal-hal yang di luar nalar. Entah data, entah bagaimana main saham, entah bagaimana kita memperbaiki, mengoreksi punya perusahaan ini hanya dengan AI, dengan Excel, dengan Word. Itu anak-anak sekarang udah paham, mulai paham. Nah, itu yang orang tua juga harus memahami digital itu seperti apa, kemudian yang dibutuhkan anak untuk digital sekarang itu seperti apa. Oke, oke. Ya, termasuk hukuman juga ya. Termasuk hukuman juga. Kalau orang tua kesel, ya silakan. Apalagi di rumah itu sudah orang tua lagi. Jadi bukan karena pendidikan di suatu lembaga kok malah marah-marahnya apa anaknya ada masalah marah-marah ke lembaga. Itu juga belum dikatakan teladan atau apa ya. Tapi emang harus konfirmasi lagi. Sekolah itu punya aturan. Dan kita harus tahu orang tua kalau sudah menitipkan ke suatu lembaga, itu ya udah kasihkan ke lembaga, terutama jamnya. Kalau memang itu di jam sekolah atau jam apa, ya sudah ikuti aturan. Mau entah itu mau dipukul atau tidak semestinya, nah itu urusan belakangan. Itu bisa gurunya yang harus perhitungan atau harus diperhitungkan lagi atau dihitung-hitung dulu, nah itu urusan gurunya kalau di sekolah. Tapi kalau udah kembali ke rumah, tiba-tiba kok tangan lebam, Iya. nggak usah lebam lah, ini bekas pegang gini, bekas pegang itu kan merah. Nah, itu kalau siswanya lebay juga, Bu ini tadi diapa-apakan sama guru. Ini juga agak lucu ya, agak lucu tapi pengen nempeleng siswanya tapi. Karena kan apa-apa visum. Iya. Terus Pak Bu ini tadi aku dijiwit di towel guru, ditempeleng guru. Orang tuanya malah marah. Ini kenapa ini kok anak saya diginikan di sekolah ini? Sedangkan orang tua malah nggak mau tahu yang dilakukan anak itu gimana. Bukan tanya seperti itu, malah tanya ini kenapa ditowel gitu. Ya karena kesalahan. Nah, kesalahan apa itu tanya siswanya. Kalaupun guru menjelaskan ke orang tua, dan ini tadi berperilakunya seperti ini, bahkan mencuri, main ini, main itu. Nah, itu sudah dijelaskan, sedangkan di aturan sekolah juga tertera poin-poin tersebut tadi. Nah, itu udah haknya sekolah lagi menghukum seperti apa. Keluar ya keluar. Oke. Itu aja. Jadi orang tua juga harus paham, guru harus paham bahwa siswa itu zaman sekarang udah masuk di digital, bukan beradaptasi lagi. Beradaptasi mau dibilang gitu ya Gen Alpha udah bisa. Justru lebih bagus dari Gen Z dalam penggunaannya, lebih bagus tuh dalam arti udah bisa TikTok, medsos, bla bla bla, program itu lebih banyak sekarang juga Gen Alpha. Tapi kalau Gen Z sekarang kan ya lebih ke apa sih itu? Ya. Yang penting kita udah paham dia bisa, kita bisa. Oh, dia melakukan sesuai instruksi ya sudah. Itu Gen Z. Beda dengan Gen Alpha tadi. Jadi kesimpulannya juga siswa harus bisa menggunakan sebaik-baiknya. Siswa juga harus paham. Ini konsep dari pembelajaran guru, kontrak apa namanya? Kontrak kelas seperti apa, aturan kelas seperti apa, sekolah bagaimana. Tuh, orang tua pun juga sama harus paham kalau di jam sekolah bagaimana,
di rumah bagaimana. Termasuk juga guru. Guru juga harus paham karena karakter siswa tiap kelas dan tiap anak itu berbeda. Oke. Kadang yang bermasalah masuk unggulan, bahkan yang harusnya unggulan malah masuk di kelas reguler atau kelas biasa. Nah, itu juga harus dipahami. Sebenarnya kelas itu juga tidak merupakan problem ya. Yang problem itu kadang gurunya yang harus paham ke anak-anak. Dia harus termasuk memberikan hukuman tadi, sesuaikan. Kalau emang itu aturan sekolah ya udah terapkan, dan harus berani, termasuk berani bertanggung jawab. Itu aja Mas, ini saya sudah jelaskan tentang guru, anak, dan orang tuanya bagaimana dalam mengatasi atau menghadapi digitalisasi ini, karena kita juga udah masuk di digital, bukan lagi beradaptasi. Itu menurut saya. Jadi kalau ada yang nyeleweng ya ucapan saya, bisa didengarkan di kolom komentar. Oke, eh terjawab sudah apa namanya pembahasan kita kali ini. Ya, ini adalah suatu pembicaraan ataupun obrolan santai yang dimana dalam rangka kita peduli terhadap generasi muda bangsa kita ini ya. Karena generasi muda ini adalah satu tombaknya untuk kemajuan negara. Ya, kita juga selalu berkiblat pada negara-negara maju di dunia seperti Jepang, Korea. Bagaimana dia menerapkan pola pendidikan di sana. Ya, tatkala kita juga namanya suatu pendidikan, kita tidak luput yang namanya penyimpangan. Penyimpangan ini yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi supaya tujuan pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa terwujud dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya mencerdaskan kedua bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Begitu pembicaraan kali ini. Terima kasih Mas Kifah atas keterangan yang luar biasa ini. Ya, tentunya kita bicara berdasarkan porsi masing-masing. Beliau urusan pendidikan, saya urusan fenomena yang telah terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu kembali di lain waktu, dan salam channel dari Wong Sangar.